Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ya anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Maida dalam mata pelajaran PAI semester ganjil, dan untuk pokok bahasan kita pada pertemuan hari ini adalah melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mari kita bahas satu persatu apa itu pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna memiliki arti nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak dan apa yang gaib yang ada di dunia ini. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, baik itu yang ada di dunia maupun perkara-perkara yang gaib. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ketika kita menyembunyikan hal sekecil apapun, baik itu di dalam hati kita, seperti perasaan benci, seperti perasaan dendam, perasaan sayang, perasaan cinta, Allah pasti akan mengetahui baik itu yang ada di dalam hati kita. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-An'am ayat 59 adalah berhati-hatilah ketika kita menyimpan perasaan yang tidak baik kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya Maha Teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersembunyi. Kemudian Allah mengetahui dan menciptakan miliaran makhluk yang berbagai ragamnya, dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui sedetail mungkin apa yang dikerjakan makhluknya. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak, berarti Allah meminta kita untuk berhati-hati kepada apapun yang kita kerjakan, sehingganya kita bisa mengingat Allah dan kita bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Selanjutnya Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, bagi kalian nih yang mungkin ada yang masih suka gibah atau membicarakan orang lain, sebaiknya dihentikan, karena Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, Allah pasti akan dengar. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Basir, yang artinya Maha melihat.
Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun itu sangat lembut dan sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dilihat atau dapat dipantau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang gaib di dalam langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita mungkin pernah ya merasakan ketika kita melihat bintang yang sangat kecil di langit ketika malam hari, kita akan kesulitan melihat bagaimana bentuk bintang tersebut. Karena memang penglihatan manusia atau apa yang dilihat manusia itu terbatas. Nah, itulah yang membedakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi, salah kalau misalkan ada orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai Tuhan, karena memang hanya Allah lah Tuhan kita, hanya Allah lah Tuhan seluruh umat yang ada di dunia ini. Kemudian, apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Yang pertama, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mendapatkan pertolongan dari Allah? Pasti semuanya mau ya. Nah, berarti kuncinya kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, dan kita harus berhati-hati tentunya dengan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kenapa hati menjadi tenang dan tidak gelisah? Karena kita takut akan perbuatan dosa, karena kita takut akan siksa neraka, sehingga yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang insya Allah itu kebaikan, sehingga kita akan takut berbuat keburukan. Kemudian yang ketiga, sepanjang masa hidup kita tidak akan pernah merasa rugi, karena kita mendapatkan keuntungan ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pokok bahasan yang dapat kita pelajari, yaitu pengertian tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Semoga dapat mengambil manfaatnya ya. Semangat belajar anak-anak soli dan solihah.